Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari kelas 4A Bimbingan dan Konseling dengan NIM 230101573. Kali ini saya akan membuat video konseling individual menggunakan teknik CBT. Saksikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita lebih jauh mungkin ya melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat. Doa selesai. Oke, saya mau tanya, teman-teman nih sebelumnya ada yang udah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok atau ada yang tahu gitu mengenai bimbingan kelompok? Oke, karena teman-teman ini belum ada yang tahu, saya menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai bimbingan kelompok. Jadi, kegiatan bimbingan kelompok ini adalah salah satu kegiatan dari layanan bimbingan konseling yang dimana terdiri dari 8 sampai 12 orang membentuk kelompok yang nantinya kita akan membahas topik-topik yang sedang tren atau yang sedang ramai diperbincangkan di sekitar kita gitu. Nah, tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini yang pertama, teman-teman dapat melatih keberanian teman-teman dalam mengungkapkan pendapatnya. Kemudian yang kedua, dapat memberikan informasi baru kepada teman-teman mengenai topik bahasan yang nantinya kita akan bahas. Oke teman-teman, untuk cara pelaksananya ini teman-teman membentuk setengah lingkaran atau lingkaran yang dimana saya di sini sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Nah, ada beberapa hal yang perlu perhatikan. Yang pertama, teman-teman datang ke sini atas dasar kesusilaan tanpa adanya paksaan atau ancaman. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat terlibat aktif dan juga dapat bebas mengungkapkan pendapat teman-teman atau pengalaman teman-teman sesuai dengan topik bahasan yang nanti kita akan bahas. Kemudian yang terakhir, teman-teman bersedia menjaga kerahasiaan jika nanti ada informasi yang dirasa pribadi, jadi tidak boleh dibahas di luar dari kegiatan kita siang hari ini. Nah, nanti ketika teman-teman ingin mengungkapkan pendapat, teman-teman mengatakan terlebih dahulu. Kemudian nanti jika ada teman-teman yang sedang berbicara, didengarkan, teman-teman hargai dan tidak memotong pembicaraannya. Apakah dapat dipahami? Kita kan tak kenal maka tak sayang, maka baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya dimulai dari saya, kemudian nanti dilanjutkan sama teman-teman. Perkenalan nanti menyebutkan nama panjang dan juga nama panggilan. Nanti dari saya, kemudian dilanjutkan dari teman-teman, mau dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, oke. Dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Nama saya Patricia, biasa dipanggil Uti. Perkenalkan, nama saya Adinda Sani, biasa dipanggil Risma. Perkenalkan, nama saya Sita Siti-Zahra, biasa dipanggil Sini. Perkenalkan, saya Rodia Putri Adisma, biasa dipanggil Rodia. Saya sudah langsung Perkenalkan, nama saya Rita Tuleni, biasa dipanggil Rita. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syarifah, biasa dipanggil Hanifah.
dia, Kira, Syakira, kemudian siapa? Rifa, Hanifah, Nina, Salma, Marwa, dan juga Marsha. Oke. Saya akan menjelaskan lagi sekali lagi bahwa yang pertama teman-teman melakukan kegiatan ini atas dasar kesukarelawan, kemudian teman-teman dapat terlibat aktif, kemudian yang terakhir teman-teman dapat menjaga kerahasiaan jika ada informasi yang dirasa dapat dipahami. Tadi kan saya membahas nih mengenai kita nanti akan bahas topik-topik yang sedang ramai diperbincangkan, gitu kan. Nah, kira-kira topik-topik apa sih yang sedang ramai? Contoh topik yang sedang ramai diperbincangkan, gitu. Mulai dari saya ya. Contohnya ini yang pertama bullying. Gitu. Nah, dari teman-teman ada yang tahu contoh topik yang lainnya bisa mengatakan? Sejarah di buku anak SD, ya. Topik-topiknya yang ada di sekitar kita nih, kira-kira apa nih? Ada lagi? Kekerasan seksual, benar sekali. Sudah cukup? Cukup. Oke. Tadi sudah teman-teman sampaikan mengenai kekerasan seksual, mengenai Israel, mengenai apa? Penghapusan apa tadi? Sejarah gitu ya, itu sudah tepat. Tapi sayangnya kita tidak akan membahas topik yang tadi teman-teman sampaikan. Kita akan membahas topik yang memang sama pentingnya juga, yaitu mengenai melakukan kebaikan tanpa tapi. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih maksud dari melakukan kebaikan tanpa tapi itu apa? Ya, Masya Allah. Tadi Lutfi ya, terima kasih Lutfi menyampaikan bahwa melakukan kebaikan tanpa alasan seperti yang tadi saya sebutkan seperti itu ya. Jadi teman-teman ada lagi boleh mengatakan, silakan. Terima kasih. Saya kira mengatakan bahwa melakukan kebaikan tanpa melihat siapa orangnya. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, cukup. Benar sekali yang tadi dikatakan sama Lutfi dan juga Syakira. Saya juga menambahkan gitu ya. Oh iya, saya lupa menjelaskan kenapa kita mau ngambil topik itu. Nah, karena teman-teman kan menurut data penelitian kebijakan dan pendidikan tahun 2020, sebanyak lebih dari 35% mahasiswa di Indonesia ini mengalami gejala keterasingan sosial dan juga rendahnya empati. Nah, fakta ini menjadi indikasi bahwa generasi muda ini menjadi adanya perilaku individualis pada generasi muda gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Lutfi dan juga Syakira ya mengenai yang tadi melakukan kebaikan tanpa tapi itu kan. Saya tambahkan ya, jadi melakukan kebaikan tanpa tapi itu kata lainnya adalah perilaku prososial. Nah, perilaku prososial ini adalah segala bentuk tindakan atau aksi yang dilakukan oleh seseorang kepada lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang dimana dia melakukannya atas dasar kesukarelaan tanpa ada alasan atau syarat tertentu gitu. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak bentuk dari perilaku prososial ini ada apa aja? Bentuk orang ini melakukan kebaikan itu dalam berupa apa aja sih kira-kira? Boleh mengatakannya? Membantu orang lain. Ya, benar Marsha, terima kasih.
Cukup, cukup. Oke. Tadi apa yang sudah dikatakan oleh Marsha, Syakira dan juga Lutfi itu benar semua. Berbagi, kemudian menghibur, bantu orang lain. Nah, bentuknya itu juga ada dengan mendukung secara emosional yang tadi sudah dikatakan oleh Lutfi, yaitu bisa kayak dengan kalian mendengarkan curhatan teman-temannya, dengan kalian bersedia mendengarkan apa yang diceritakan teman-temannya, itu adalah salah satu bentuk perilaku prososial. Selain itu bekerja sama dengan kegiatan kita pada siang hari ini kita adalah salah satu bentuk dari perilaku prososial juga, yang dimana teman-teman dapat mendengarkan pendapat temannya, dapat menghargai pendapat temannya, tidak memotong pembicaraan temannya, bisa sharing-sharing. Itu salah satu bentuk perilaku prososial juga. Nah, selain itu kira-kira apa sih faktor dari orang bisa melakukan perilaku prososial atau melakukan kebaikan? Biasanya alasannya itu karena apa? Oke, Lutfi tadi mengatakan bahwa iba atau enggak kasihan. Oke, terima kasih Lutfi. Silakan ada lagi bisa angkat tangan. Ayo. Apa? Oh, kamu. Oh, oke, terima kasih. Miss Rina tadi mengatakan bahwa karena alasannya itu teman atau enggak saudara sendiri gitu ya. Ada lagi? Cukup. Oke. Yang tadi sudah dikatakan benar. Saya tambahkan bahwa faktor dari orang melakukan perilaku prososial itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor situasional. Yang faktor internal ini dalam diri seseorang, yang dimana adanya kecocokan kepribadian antara orang yang menolong dengan orang yang ditolong. Jadi ketika dia melihat orang tersebut nih, misalnya dia melihat ada kesulitan, dia ngerasa, gue pernah nih ngerasain sulitnya seperti itu gitu, pernah ngerasain pengalaman yang sama, akhirnya dia bisa tergerak untuk membantu kebaikan juga gitu. Nah, selain itu juga terbiasanya di lingkungan keluarganya gitu dibiasakan, jadi kayak dari orang tuanya dari kecil dibiasakan untuk berbagi, dibiasakan untuk bekerja sama. Jadi yang ketika dia dewasa tuh kayak udah refleksnya dia aja gitu, mau dia itu kenal atau nggak kenal sama orang itu, ketika dia melihat kayaknya dia lagi ada kesulitan, si orang ini bisa dibantu gitu. Nah, selain itu ada faktor situasional dari sekelilingnya gitu. Misalnya faktor situasional itu adanya keadaan darurat, yang dimana ketika dia melihat ada yang kesulitan, dia merasa kayaknya kalau bukan gua yang bantu siapa lagi ya. Misalnya dia melihat ada nenek-nenek nyebrang jalanan, padahal situasinya dia lagi telat gitu kan, mau berangkat kuliah nih, tapi karena dia merasa kalau bukan gue yang bantu, emang akan ada lagi yang bantu, ini udah urgent banget nih, udah darurat banget. Jadi dia bisa minggir dulu dan tergerak untuk membantu nenek tersebut untuk nyebrang jalanan gitu. Dan itu adalah faktor internal dan juga faktor situasional orang bisa melakukan kebaikan gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak sih dampak dari orang tuh terus-terusan gitu melakukan kebaikan gitu, dampak negatifnya itu apa sih kira-kira? Silakan. Kenapa bisa digedein suaranya? Oh iya. Tadi siapa namanya? Dia mengatakan bahwa dampaknya itu bisa dimanfaatkan oleh orang sekitarnya gitu ya.
kekosongan emosional. Jadi kayak dia ngerasa kayak kok gue capek banget ya, tapi nggak ngelakuin kegiatan yang kayaknya berat gitu, padahal nggak ngelakuin kegiatan yang bikin capek gitu. Jadi dia ada perasaan kosong atau perasaan lelah, padahal sebelum itu dia nggak pernah ngelakuin kegiatan-kegiatan yang memang bikin capek gitu. Kalau tersebut tuh karena biasanya orang tersebut tuh melakukan kebaikan, tapi dia tuh mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi dia over dalam melakukan kebaikan terhadap lingkungan sosialnya gitu, sampai bikin dia tuh melupakan dirinya sendiri gitu. Saking dia kayak, oke, gue harus berbuat baik banget deh sama orang biar bisa diterima misalnya gitu. Nah, dari tadi yang sudah saya sampaikan mengenai pengertian faktor, bentuk dan juga dampak gitu kan, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih cara bagaimana caranya biar kita tuh melakukan kebaikan tanpa memilih-milih gitu? Ayo silakan. Tadi ada yang belum angkat tangan nih, saya lihat nih. Ayo nggak apa-apa, kita sharing aja. Boleh? Kira-kira caranya gimana biar kita tuh melakukan kebaikan tanpa melihat siapa orangnya gitu, atau alasannya tuh apa gitu caranya? Gak apa, silakan Syakira. Tadi kamu punya alasan itu buat alasan mereka itu mungkin kayak bisa ditaruh dia kalau misalnya pulang baik kepada orang lain itu bakal jadi jadi juga itu mungkin suka kalau perkenalan jadi juga orang kali ini membantu juga yang kalian terima. Terima kasih Syakira. Tadi Syakira mengatakan bahwa pokoknya anggap aja seberapa banyak apa yang kita bantu itu juga apa yang nantinya kita terima pada diri kita gitu ya. Selanjutnya ada lagi teman-teman bisa angkat tangan. Ayo nih, ayo. Tadi teman-temannya nih udah tadi Upi, Marsha, Syakira, terus Claudia, kemudian kamu ya Risma, dan juga ini yang satu lagi. Ayo nih dari sebelah kiri nih, kayaknya belum menemukan pendapat. Cukup? Sudah cukup? Enggak? Udah. Jadi saya tambahkan ya langkah-langkahnya itu atau cara biar kita melakukan kebaikan tanpa milih-milih gitu siapa orangnya atau lain sebagainya. Yang pertama, kita benar yang dikatakan oleh Syakira, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi dengan menunjukkan rasa empati itu kita nganggap bahwa oke, kalau ada di posisi itu rasanya tuh akan begitu, akan begini gitu. Jadi anggap aja kita ada di posisi mereka, bagaimana rasanya gitu. Itu salah satu cara buat menunjukkan rasa empati. Kemudian yang kedua, dengan kalian mengikuti kegiatan sosial atau organisasi, itu cara agar kalian itu lebih peka dengan lingkungan kalian, dengan kalian mengenal orang-orang baru, kalian tahu karakter baru gitu. Kemudian dengan kalian biasakan di lingkungan terdekat dulu di rumah. Misalnya tanpa disuruh bantu cuci piring, misalnya Marsha cuci piring gitu. Jadi tanpa disuruh masuk cuci piring, dia udah ngelakuin cuci piring itu duluan gitu. Jadi melihat ada yang kotor, dia bersihin, dia misalnya disuruh jagain adiknya, dia jagain, gitu ya Marsha ya? Iya. Gitu. Jadi dibiasakan dari lingkungan terdekat dulu, baru nanti teman-teman mencoba di lingkungan sosial, teman-teman di lingkungan asing yang memang teman-teman tidak kenal gitu. Oke, itu aja tadi kita udah bahas dari awal ya, pengertian dampak sampai ke caranya. Saya mau denger nih komitmen dari teman-teman dalam kegiatan kita siang hari ini nih. Komitmen apa? Komitmen tuh kayak apa yang teman-teman akan lakukan setelah kegiatan kita siang hari ini mengenai
perlu tahu siapa dia atas dasar kesukarewaan gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Untuk membangun rasa empati ada sebenarnya. Kamu aman? ini ada enggak? Oh, yaudah silakan. Berusaha untuk memahami apa yang orang lain rasakan sehingga kita ada hati dalam Merasakan apa yang orang lain rasakan biar lebih gampang buat membantunya biar nggak pilih-pilih gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang suka menunjukkan rasa segan rasa inisiatif menumbuhkan rasa apa tadi? Sadaran diri dan inisiatif gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya ya, terima kasih tadi katanya melakukan kebaikan dari dalam rumah dulu, di sekitar kita dulu yang betul-betul dulu gitu ya. Selanjutnya untuk semua orang sama dan jangan terlalu berharap sama orang lain. Selanjutnya ada begini. Iya. Bagaimana kalau orang yang kita bantu itu jahat? Jadi gimana ya? Kita maksud dari melakukan kebaikan tanpa takut tentang ini jadi gini. Gimana pun orang jahat ke kita, ketika emang kalau emang dari diri kita sendiri ingin melakukan kebaikan, ya udah. Jadi jangan berpatokan dia jahat berarti gue harus jahat juga, atau dia udah nyakitin gue berarti gue gak akan ngelakuin kebaikan. Jadi kamu melakukan kebaikan tuh kayak ngalir gitu aja gitu loh. Jadi makanya dibilang tanpa alasan kenapa kamu membantu dan lain sebagainya. Jadi komitmennya apa? Pandang dulu siapapun kalau berjuang kita sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir nih. Buat baik dulu sama diri sendiri, gitu nggak harus sama orang lain. Ya berarti pentingin diri sendiri dulu baru orang lain gitu ya. kayak apa sih selalu kita gitu misalnya sama diri sendiri belum tentu bisa dari juga orang lain kita jahat mereka atau malah Terima kasih. Oke, teman-teman, tadi saya sudah menerangkan komitmen nih dari masing-masing teman-teman. Semoga apa yang tadi sudah teman-teman sampaikan bisa teman-teman laksanakan atau lakuin gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, saya juga mau terakhir nih ya, saya mau benar pesan-pesan dari teman-teman dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok siang hari ini. Satu aja perwakilan, silakan siapa yang bersedia. Pesan-pesan. Ya. Silakan siapa yang bersedia. Pesan-pesan untuk bimbingan kita siang hari ini. Silakan. Siapa? Itu siapa? Tahu-tahu. Oh, udah mau dalam batin ya. Ayo, kira-kira siapa? Boleh, pesannya. Pesan. kesannya sama
Mungkin ya kita akhiri dengan, karena tadi diawali dengan berdoa, kita akhiri atau kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa nih. Selesai. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman. Saya tutup kegiatan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu videonya mengenai bimbingan konseling kelompok. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, bisa menjadi ilmu baru juga. Baik, itu saja, saya tutup. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.